salamatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nafi sakaratil maut wa najatna minan nari wa fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Dan abuse tadi terjadi di semua lini, ya, bukan hanya di eksekutif, tapi juga yang terparah misalnya yang menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat setiap hari adalah di kepolisian, begitu kan. Makanya di demo Indonesia Gelap saat ini kan, polisi itu menjadi musuh yang paling dibenci rakyat kan. Makanya ada lagunya bayar polisi gitu, apa-apa harus bayar polisi gitu. Tadinya rakyat itu membentuk organisasi keamanan seperti polisi itu adalah untuk menjadi pelindung, penjaga, pengayom, dan penegak supremasi hukum. Namun ternyata mereka justru menjadi yang meneror rakyat setiap hari gitu. Bayangkan bagaimana roda ekonomi bangsa ini akan bisa bergerak. Bagaimana ekonomi tidak akan ambruk jika setiap hari begitu rakyat turun ke jalan untuk mencari penghidupan ekonomi. Mereka, para polisi, telah menunggu sepanjang aspal bagaikan serigala yang siap menangkap mangsa. Jikalau mereka tidak sempurna seperti malaikat, maka siap-siap denda 500 juta menanti setiap pengendara. Tapi jangankan 500 juta, bahkan untuk makan 10.000 rupiah pun belum tentu mereka bisa setiap. Dengan perut kosong mungkin banyak gitu. Tapi mereka harus kembali dari sana, kembali pulang ke rumah gara-gara ada polisi tadi kan yang mengancam mereka. Kalau mereka nekat melintas maka akan ditangkap gitu. Jikalau begini tujuan polisi diciptakan, maka ekonomi akan jatuh, akan ambruk begitu. Karena apa? Kalau rakyat tidak punya uang, bagaimana ekonomi kan bergerak gitu. Kalau daya beli ekonomi masyarakat ambruk, jatuh, bagaimana roda ekonomi akan bisa bertumbuh, akan bergerak? Ketika roda ekonomi tidak bergerak, maka akan terjadi krisis. Kalau terjadi krisis, maka hanya ada dua peluangnya. Kalau tidak chaos, maka negara bubar. Hanya ada yang dua itu. Polisi TNI nggak akan bisa mengendalikan chaos, gitu. Nggak akan mampu. Polisi itu hanya 500.000, TNI 500.000, sementara rakyat ada 270 juta. Bagaimana mereka bisa mengontrol itu ketika rakyat bangkit dengan situasi lapar, perut lapar, dan kemarahan? Itu nggak akan bisa gitu. Jadi itu ya harus kembali direstorasi semuanya, dikembalikan pada fungsinya masing-masing gitu. Karena apa? Karena polisi itu digaji oleh rakyat 120 triliun per tahun. Bayangkan, 120 triliun digaji oleh rakyat. Tapi mereka kok malah nyari penghasilan sendiri di jalanan gitu, penghasilan tambahan. Itu kan aneh itu kan udah salah gitu. Tugas polisi bukan untuk mencari penghasilan tambahan. Tugas polisi lah untuk menjadi pelindung, pengayom, hanya itu gitu. Kalau saking mereka tidak punya tugas karena tidak lagi yang melapor, ya kalau gitu mending dibubarkan aja kan. Kalau mereka udah tidak berfungsi lagi gitu. Karena apa? Sekarang tugas mereka sudah diambil alih oleh damkar. Orang masyarakat udah nggak mau lagi melapor sama polisi. Kalau melapor sama polisi, yang pertama dicuekin, atau mungkin mereka bisa jadi diteror kan. Datanya disimpan polisi, kapan dibutuhkan bisa kena teror mereka gitu. Masyarakat kan ketakutan, mending lapor sama damkar aja. Sama damkar begitu gesit gitu kan. Walaupun mereka mungkin gajinya paling 300.000, 500.000 ya, yang honor gitu. Atau mungkin pegawai tetap mungkin 1 juta lah gitu kan. Kan mending gaji polisi yang 120 triliun tadi per tahun mending dialihkan aja sama damkar kan. Karena tugas mereka udah diambil oleh damkar, mereka tinggal santai-santai aja. Buat apa mereka kita gaji kan begitu.
Nah begitu, jadi harus direstorasi kembali semua, karena semua udah salah jalur gitu. Pemerintah salah jalur, DPR salah jalur, polisi salah jalur gitu. Makanya dia harus direstorasi bangsa ini gitu. Disitulah yang bisa melakukan itu hanya rakyat gitu. Rakyat itu harus membentuk ya, seperti pemerintahan apalah, bayangan gitu kan. Jadi di sebuah negara Amerika Latin ya, saya kurang tahu, lupa tadi negara mana ya, itu rakyatnya ya saudara, itu bisa menangkap polisi gitu. Kalau mereka melihat ada polisi di jalan ya, menyusahkan masyarakat, pengendara motor gitu kan, itu polisinya mereka bisa tangkap gitu. Mereka tangkap, mereka adili, lalu mereka masukkan ke penjara gitu. Mereka punya penjara sendiri khusus untuk polisi gitu. Nah jadi harus ada seperti ini. Jadi yang dinamakan dengan provos atau propam itu bukan dari polisi tapi dari rakyat gitu. Karena kalau polisi juga provosnya atau pengawasnya, maka itu sama dengan jeruk makan jeruk, nggak akan ada gunanya gitu. Jadi harus rakyat gitu, maka pengawasan itu akan efektif, maka polisi juga nggak akan sewenang-wenang begitu. Jadi polisi itu harus dikontrol oleh rakyat gitu. Jadi rakyat harus membentuk supervisi, dewan supervisi ya, atau kekuatan rakyat, atau pengadilan rakyat, atau provos rakyat gitu, supaya polisi itu tidak abuse ya, tidak melakukan abuse of power, tidak sewenang-wenang, tidak makan gaji buta gitu kan. Itu polisi. Lalu kemudian pemerintah. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Pemerintah ini juga harus dikontrol gitu. Nah masalahnya, selama ini pemerintah itu nggak ada yang mengontrol mereka, suka-sukanya aja gitu. Mereka melakukan korupsi. Korupsi itu bukan hanya masalah uang ya. Di luar negeri itu disebut korupsi itu bukan hanya masalah uang, tapi kebijakan gitu. Nah sekarang ini kan pemerintah itu kebijakan mereka itu banyak sekali yang korup gitu. Bagaimana, siapa yang bisa mengemplang kepala mereka ketika mereka melakukan abuse of power, ketika mereka melakukan korupsi? Siapa yang bisa? Nggak ada gitu. Makanya rakyat itu harus membentuk pemerintah bayangan atau pengawas pemerintah lah, atau supervisi pemerintah. Itu harus rakyat gitu, nggak boleh segelintir elit gitu, nggak akan ada gunanya gitu. Nah jadi itulah pentingnya rakyat itu untuk bersatu ya, menyatukan kekuatan, mengorganize kekuatan gitu. Saya yakin semua rakyat setuju ya hal ini diterapkan, hanya saja memang dibutuhkan para tokoh-tokoh untuk bisa menghimpun rakyat tadi gitu. Makanya saya pengen sekali menghimpun para tokoh-tokoh masyarakat ya, yang punya pengaruh gitu, agar bisa dibentuk ya pemerintahan rakyat gitu. Jadi pemerintahan rakyat ini nanti akan di atas pemerintah Indonesia sekarang gitu. Pemerintahan rakyat ini akan di atasnya. Kalau pemerintahnya yang ini tadi korup, ngawur, ngaco, maka dia bisa dikontrol, dikendalikan atau dihentikan begitu. Polisinya juga begitu. Hukum segala macam dibuat sesuai kepentingan mereka lah gitu kan. Jadi kalau udah ngaco, udah ngawur, udah jelas-jelas ada pemalsuan di sana, ya diganti aja gitu kan, dibuat yang baru gitu. Sepengennya diskusi sama ini kan para raja-raja Nusantara gitu, supaya bisa diwujudkan gitu ide yang sangat luar biasa ini gitu. Jadi hanya itu ya satu-satunya cara menyelamatkan negara ini ya, itu rakyat itu harus mengambil alih kekuasaan gitu, mengontrol kekuasaan gitu. Rakyat itu harus mengorganize ya kekuatan untuk mengontrol kekuasaan.